Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat beribadah pada hari Tuhan. Pagi ini saya didorong kembali untuk mengkhotbahkan tentang misi. Saya beri tema khotbah pagi ini, selamatkan satu jiwa lagi bagi Yesus. Selamatkan satu jiwa lagi bagi Yesus. Ayah Rick Warren, pendeta. Beliau melayani sebagai pendeta. Ayahnya ya, Rick Warren, menjadi pendeta dalam kurung waktu sekitar 50 tahun. Beliau meninggal di tahun 1999 karena penyakit kanker. Menjelang kematian beliau, saat beliau opnam di rumah sakit, beliau berusaha bangkit dengan menguatkan tubuhnya dari sisa-sisa kekuatan yang ada. Beliau terus berusaha, seperti beliau mau melakukan sesuatu. Lalu anak-anak beliau bertanya, apa yang engkau kehendaki sehingga engkau berusaha bangkit? Rick Warren setelah itu terus bicara selama 1 jam. Dan selama 1 jam itu, lebih daripada 100 kali, beliau berkata, harus selamatkan satu lagi bagi Yesus. Harus selamatkan satu lagi bagi Yesus. Itulah pesan terakhir dari ayah Rick Warren sebelum beliau akhirnya menghembuskan napasnya yang terakhir. Rick Warren adalah satu-satunya anaknya yang menjadi pendeta. Lalu dia memanggil Rick Warren dan berkata, anakku, selamatkan satu lagi bagi Yesus. Selamatkan satu lagi bagi Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini hanya mengingatkan kita supaya kita memandang bahwa menyelamatkan satu jiwa lagi bagi Yesus lebih penting dari empunya seluruh dunia. Yesus pernah berkata, apa gunanya seorang beroleh seisi dunia kalau jiwanya binasa? Itu artinya keselamatan satu jiwa lebih penting untuk sorga daripada kita berhasil mengumpulkan kekayaan seluruh dunia bagi hidup kita. Keselamatan satu jiwa bukan berurusan soal hidup di dunia ini saja, tapi berkaitan dengan hidup kekal. Jangan dianggap neraka itu suatu cerita biasa, seperti cerita lain. Katakanlah bencana alam yang segera terjadi umpamanya. Bukan. Bencana alam sekali terjadi dan selesai, tidak terlalu lama ceritanya akan berakhir. Tapi neraka adalah kematian yang kekal. Siksaan yang kekal. Yang tiada ujungnya. Maka pikirkan, mari kita renungkan ulang bagi saudara-saudara kita. Bagi keluarga kita. Bagi kenalan kita. Sahabat kita di kantor, di kampung, atau di mana saja.
Pasti kita punya sahabat, pasti kita punya tetangga, pasti punya kawan yang belum diselamatkan. Beritakan Injil. Soal mereka menolak itu bukan urusan kita. Yesus hanya memerintahkan beritakan Injil. Jadi ceritakanlah Yesus kepada banyak orang. Pesan yang sama pagi ini bagi kita adalah selamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus. Saya menggugah hati kita kembali lewat firman. Bukankah itu menjadi beban doa kita juga? Tuhan selamatkan. Tapi Tuhan mau kita memberitakannya. Tuhan mau kita menceritakannya. Jangan lupa, sederhana. Ceritakan saja kasih Kristus. Ceritakan saja bahwa semua orang sudah berdosa. Ceritakan saja tidak ada orang yang bisa lepaskan diri dari dosa dan hukumannya. Itu saja cukup. Selanjutnya tidak usah berdebat. Perdebatan tidak pernah melahirkan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera hilang, tidak ada lagi kuasa pemberitaan Injil. Kenapa mesti selamatkan satu jiwa lagi bagi Yesus? Saya jelaskan pagi ini yang pertama, karena kita diciptakan untuk bermisi. Kita diciptakan untuk bermisi. Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa yang memenangkan jiwa adalah bijak. Terjemahan New International Version. Siapa yang memenangkan jiwa adalah bijak. Ayo selamatkan jiwa. Jadilah bijak di hadapan Tuhan. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Seperti Bapa mengutus Kristus, demikianlah Kristus berkata, aku juga telah mengutus mereka. Kalau ini dipersamakan, selain soal memberitakan Kristus kepada dunia, itu artinya bahwa kita harus siap mati demi pemberitaan Injil. Seperti Kristus mati demi Injil, demikianlah orang percaya. Dia meninggalkan semua kenikmatan sorga, posisinya di sorga, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita, hanya untuk tugas pemberitaan Injil. Orang percaya sekali-sekali harus siap meninggalkan zona nyamannya dan pergi cerita tentang Injil. Tidak usah jauh kemana-mana. Orang yang terdekat dengan kita, itu saja cukup untuk kita beritakan Injil. Mereka ada di sekitar kita. Mereka ada di lingkungan kita. Di lingkungan rumah. Di lingkungan satu keluarga besar. Di lingkungan kerja. Di lingkungan persahabatan. Pergilah. Jangan tahan-tahan.
Jauh lebih mulia kita memberitakan Injil. Karena kesempatan tidak selalu ada. Bisa saja kita berpisah dengan mereka oleh karena alasan-alasan tertentu. Artinya, selagi masih dekat, selagi masih ada sarana untuk berjumpa, berkawan, bersahabat, ceritakanlah Juru Selamat Kristus Yesus yang diutus Bapa. Kisah Rasul 20 ayat 24, Paulus berkata begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Seharusnya kita berada dalam posisi ini. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita semua. Hidup di dunia ini hanya kesempatan. Maka saya ingatkan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada tenaga, selagi masih ada waktu, selagi kondisi masih sangat baik, kasihi Tuhan, layani Tuhan. Jangan terjadi sampai setelah tidak berdaya, tidak bisa bangun dari tempat tidur, kita baru berteriak. Sayang, itu bukan cara hidup yang bijak. Maka selagi masih ada waktu, bagaimana mungkin Tuhan tega melihat kita sengsara di masa tua kalau kita setia dan melayani baik di masa muda? Apa iya Tuhan sangat tega membiarkan kita sengsara di atas tempat tidur kita di masa tua, padahal di masa muda kita sangat mengabdi kepada Tuhan? Saya mendorong, jangan lewatkan kesempatan. Tuhan sayang kepada kita, supaya kita semua mengutamakan kerajaan sorga. Apa iya orang yang setia di masa mudanya, melayani di masa mudanya, mengabdi di masa mudanya, lalu di masa tuanya dibiarkan Tuhan begitu saja? Tuhan mana yang seperti itu? Saudara saja setia, bagi kami itu mahkota. Saudara-saudara yang menemani kami melayani, kami saja memberikan penghargaan di hati kami minimal. Catatan baik di hati kami. Itulah sebabnya saya terus mendorong. Jangan ada yang membuang kesempatan ini. Saya tahu setia itu lelah. Saya tahu mengabdi itu tidak mudah. Tapi monggo kita bicara kepada diri sendiri. Injil bukan soal kehidupan di dunia 70 tahun ini. 70 tahun singkat. Dan kalau sudah selesai, tidak ada apa-apa kecuali beristirahat. Tapi setelah itu akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Lalu kita diperhadapkan kepada dua kehidupan kekal. Neraka yang kekal atau sorga yang kekal. Tentu kita semua pengen ke sorga. Jangankan kita, seluruh bangsa ini pengen ke sorga.
Terpuji Tuhan, kita sudah menemukan jalan ke sorga. Kita sudah menemukan kebenaran ke sorga. Dia yang dari sorga sudah turun ke sorga, membuka jalan bagi kita kepada Bapa. Lalu kenapa kita mesti melayani? Karena Dia menghendakinya, kita melakukannya. Saudara-saudara, dalam tulisan saya tulis di sini, hati-hati. Hati-hati, pikiran kita akan mudah dialihkan dari misi oleh iblis. Karena iblis lebih suka kita melakukan apa saja, asal jangan menyelamatkan orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi, kita harus bermisi. Saya harus mengingatkannya, karena itulah kehendak Tuhan. Alasan yang kedua, kita harus selamatkan jiwa. Karena bermisi adalah membagikan kehidupan. Bermisi bukan sekedar menawarkan jasa. Bermisi bukan sekedar menawarkan dagangan atau pengharapan lain yang menguntungkan. Misi adalah berbagi kehidupan. 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua jemaat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Biarlah hidup kita bergema kepada banyak orang, bahwa di dalam kita ada kesaksian hidup yang perlu dibagikan. Kita tidak memerlukan kepintaran yang lebih untuk bersaksi. Ceritakan saja apa yang kau hidupi setelah percaya kepada Yesus. Kesaksian hidup kita itu yang diceritakan. Pengalaman iman kita itu yang diceritakan. Kalau sudah mulai timbul pertanyaan yang sekedar untuk berdebat, itu bukan wilayah kita. Hentikan sesegera mungkin. Jangan teruskan. Posisi iman Kristen menjadi terang dan garam dunia. Jadi kalau ada saudara yang diberitakan Injil, dan mulai arah pembicaraan kepada perdebatan. Jangan. Tugas kita hanya menginformasikan Yesus Juru Selamat. Informasi tidak perlu diperdebatkan. Dan memang bukan untuk diperdebatkan. Allah sendiri akan menjelaskan kepada semua orang. Kita bukan pembela Yesus. Kita bukan pembela iman. Kita pengikut Kristus. Yesus nggak perlu dibela. Iman Kristen nggak perlu dibela. Tuhan itu cukup membela dirinya sendiri.
Yang terakhir, mengapa harus bermisi? Tuhan memerintahkan kita bukan Kristen untuk diri sendiri saja, tapi Kristen untuk dunia. Markus 16 ayat 15, bahasa Indonesia sehari-hari berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah kepada seluruh umat manusia. Mazmur 67 ayat 2, firman Allah yang hidup berkata, utuslah kami ke segala penjuru dunia untuk memberitakan kuasa-Mu yang menyelamatkan dan rencana-Mu yang kekal bagi segenap umat manusia. Mau kurang jelas apa lagi? Mazmur sekali lagi berkata di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, utuslah kami ke segala penjuru dunia untuk memberitakan kuasa-Mu yang menyelamatkan dan rencana-Mu yang kekal bagi segenap umat manusia. Bangsa ini pasti diselamatkan. Ini hanya menunggu waktunya. Menunggu waktu yang mana maksud Alkitab? Menunggu waktu orang Kristen bergerak untuk cerita Injil. Kita berdoa gereja ini dipenuhi oleh orang-orang, bukan tujuan utama. Itu hanya akibat. Tujuan utama mereka diselamatkan. Pasti itulah tujuan Kristus. Menjadi Kristen bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita mau menjadi Kristen yang berbagi kepada dunia. Satu ayat lagi di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Salah satu nilai yang berbeda di Pentakosta karismatik ialah baptisan roh. Artinya roh turun di atas kita seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, kalau Roh Kudus turun di atas kita, Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saya dorong kita seperti ini. Berubahlah dalam pola pikir yang selalu berpusat pada diri sendiri, ke pola pikir yang berpusat untuk memberkati orang lain. Mari kita berhenti untuk selalu memandang wajah kita. Sudah, urusan kita sudah selesai. Keselamatan kita sudah punya. Kalau hari ini Tuhan datang, siapa yang masuk surga? Itu sudah pasti milik kita. Jangan ragu. Karena keselamatan kita bukan karena kita hidup sempurna di dunia. Bukan. Tapi karena kasih karunia Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga beliau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, itu kata kuncinya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan kita hanya oleh karena kita percaya. Hati percaya, mulut mengaku diselamatkan.
maka ikrarkan tiap hari keselamatanmu dan bagikan kepada orang lain. Selamatkan jiwa satu lagi bagi Yesus. Amin.